Halo semuanya, untuk praktikum jaringan komputer minggu ini kita akan belajar mengenai apa itu IP address dan juga subnetting. Nah, di materi kali ini yang bakal kita pelajarin tuh ada sekitar 7 sub materi. Yang pertama ada IP itu apa, kemudian apa yang ngebedain sama IP address, kemudian kita bakal belajar atau kita bakal bahas singkat apa itu IP versi 4, kemudian apa itu IP versi 6, kemudian kita juga bakal belajar mengenai mekanisme penamaan IP versi 4, kemudian subnet mask, lalu kita juga bakal pahamin apa sih pembagian dari kelas IP dan subnet, kemudian kita bakal menghitung di subnetting. Nah, yang pertama adalah IP. Jadi teman-teman, untuk IP itu sendiri sebenarnya apa sih yang ngebedain dia sama IP address? Jadi gini, biasanya kalau di dalam dunia komunikasi, kalau manusia pengen berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya, itu perlu yang namanya bahasa, supaya apa yang pengen kita sampaikan itu dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, sama dengan dunia jaringan, antar device itu kalau mau berkomunikasi mereka perlu bahasa. Nah, bahasa di dunia jaringan itu dikenal dengan istilah yang namanya protokol. Jadi, protokol itu bisa dipahami sebagai bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar device, antar perangkat dalam dunia jaringan. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari kan bahasa tuh ada banyak nih. Ada bahasa Jawa, terus ada bahasa Dayak. Nah, di dalam dunia jaringan itu ada banyak jenis protokol atau jenis bahasa. Misalnya nih, jenis protokol yang paling biasa digunain itu ada yang namanya AppleTalk. Kemudian ada yang namanya IPX. Ada juga yang namanya DECnet. Nah, yang paling sering digunain atau yang biasa kita gunain sampai sekarang itu bahasa protokol IP. Nah, jadi IP ini salah satu jenis bahasa di dalam dunia jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lainnya supaya mereka bisa saling berkomunikasi. Gitu. Kalau kita lihat di materi kemarin di pertemuan satu, itu kan sempat disinggung mengenai oscillator nih. Dari yang oscillator dengan model 7 layer, kemudian ada juga yang TCP IP original atau TCP IP update. Nah, kalau IP protokol, dia itu kalau di TCP IP, dia itu berada di bagian network atau di sini nih, di internet. Nah, fungsinya sendiri internet protokol itu biar dia bisa nyediain interface ke bagian-bagian layar di atas atau ke bagian layar-layar di bawah. Jadi misalnya nih, ada paket DNS, dia itu mau masuk ke data fisikal. Jadi paket itu tuh harus lewat dari network dulu supaya bisa masuk ke fisikal kayak gitu. Nah, terus kalau dalam dunia jaringan itu kan tiap perangkat itu ada banyak. Ada perangkat satu, perangkat dua, ada perangkat tiga, perangkat empat, dan seterusnya. Nah, gimana caranya supaya komputer itu dalam jaringan ini bisa ngebedain kalau mau kirim data ke si A, gimana dia tahu kalau data tuh bisa nyampe ke A, gimana data bisa nyampe ke si B, gimana data bisa nyampe ke si C. Makanya diperlukan namanya tuh identitas kayak manusia deh, ada nama orang si Ayu, ada nama orang si Budi. Nah, di dalam jaringan juga diperlukan identitas itu. Nah, identitas dari tiap perangkat itu namanya IP address. Jadi digunakan itu untuk ngenalin satu perangkat dengan perangkat lain yang ada di jaringan. Nah, contohnya misalnya 192, kemudian 168, kemudian 1 titik
0 kayak gitu. Nah, ini tuh termasuk dalam jenis IP. Jadi tiap IP itu biasanya menunjukkan identitas suatu negara atau kota dari device, bisa jadi kayak gitu. Nah, terus kan udah pelajari nih tentang IP itu apa, kemudian IP address itu apa. Nah, di sini kita bakal cari tahu perbedaan antara IP versi 4 dengan IP versi 6. Kalau untuk kehidupan sehari-hari yang paling kita sering gunain saat ini itu IP versi 4. Nah, IP versi 4 itu ciri-cirinya tuh kayak gini. Nah, ini masuk kategori IP versi 4. Nah, IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit. Kalau di contoh nih, di PPT kita, nah 32 bit. Yang tiap bitnya itu dibagi jadi 4 bagian. Nah, maksudnya dibagi jadi 4 bagian itu kayak gimana? Jadi gini nih. Misalnya dari 192 nih, kita pengen ubah ke dalam bentuk IP. Nah, jadi kan IP itu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian 11, kalau yang 168 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, biasanya kan IP itu ada 32 kan di penjelasannya. Jadi 32 bit tuh kayak gini, dari satu sampai ke satu lagi di ujung. Nah, biar kita nggak bingung dengan angka yang panjang ini, makanya dibagi jadi 4 bagian. Tiap bagian itu terdiri dari 8 bit. Nah, tiap 8 bit ini bisa diubah ke desimal. Ini kalau diubah ke desimal jadinya 192, kemudian 168, kemudian 1.3 kayak gitu. Nah, inilah jenis IP versi 4. Terus, kenapa diciptakan lagi yang namanya IP versi 6? Sebelumnya itu ada namanya IP versi 5, cuman karena dalam praktek penggunaannya itu mungkin masih ada yang kurang stabil sehingga langsung dilanjutkan ke IP versi 6. Biasanya kalau di kelas dosen ini dijelasin kok perbedaan IP versi 4 sama IP versi 6. Nah, kita bahas secara singkat. Jadi, dulu karena banyaknya perangkat nih yang mulai terhubung ke internet, jadi penggunaan IP versi 4 tuh mulai terbatas nih jumlahnya. Nah, diperlukan lagi tuh IP versi baru yang bisa mendukung supaya tiap device tuh bisa pakai alamat IP. Bahkan kadang tuh satu alamat IP tuh bisa menunjukin beberapa device meskipun kayaknya device itu saling berjauhan kayak gitu, bahkan digunain secara bergantian. Nah, maka dibuat IP versi 6. Cuma dalam kehidupan sehari-hari IP versi 6 ini masih jarang digunain. Kalau tadi IP versi 4 itu 32 bit, kalau IP versi 6 tuh ada sekitar 128 bit. Nah, tiap penulisan bitnya kayak gini. Tapi karena di praktikum kali ini kita bakal fokus di IP versi 4, jadi kita cuma bahas sekilas tentang IP versi 6 ini. Terus udah selesai tentang IP versi 4 dengan IP versi 6, sekarang kita mau tahu penamaan IP versi 4 nih kayak gimana. Oke, nah tadi kan aku udah jelasin kalau IP versi 4 tuh penulisannya kayak gini. Oke, terus kita pengen tahu nih apa namanya, di IP versi 4 tuh maksud tulisan tuh kayak gimana. Jadi gini, di sini nih. IP versi 4 tuh dalam penulisannya 192.168.1.3 itu tuh punya arti sehingga komputer tuh tahu, oh kalau alamat IP-nya ini dia menuju ke komputernya si A. Oh kalau alamat IP-nya ini dia menuju ke komputer B. Gimana caranya dia tahu? Nah, jadi gini teman-teman. Kalau di dalam dunia jaringan itu biasanya kan ada beberapa device nih. Ini device pertama, kemudian ada device kedua, ada device pertama, terus kemudian ada device kedua punyanya si B, kemudian ada device-nya yang ketiga punyanya si C, kemudian ada device-nya keempat punyanya si E, misalnya kayak gitu. Nah, tiap device ini kan saling berhubungan nih antar satu dengan yang lainnya. Dia berhubungan ke sini,
terus yang ini juga berhubungan ke sini, ini ke sini, kemudian ini ke sini. Nah, dalam device ini mereka tuh berada dalam satu lingkungan kayak gini. Nah, lingkungan device ini nih, yang bagian ini itu dinamain dengan istilah namanya network address. Nah, jadi nama network address ini bisa diartikan tuh sebagai apa ya? Letak atau lokasi dari beberapa device yang saling berhubung dalam satu tempat kayak gitu. Kalau diibaratkan di dunia nyata, network address tuh kayak kemiri satu. Ibarat tuh kemiri satu deh. Nah, di kemiri satu nih kan lokasinya kemiri satu, tapi di dalam kemiri satu tuh ada banyak rumah nih. Ada rumahnya Pak Lurah, ada rumahnya Pak RT, rumah Bu RW gitu. Nah, tiap rumah ini kalau di jaringan itu dikenal dengan istilah namanya host address. Jadi host address tuh masing-masing rumah yang ada di kemiri satu, atau kalau dalam jaringan tuh tiap perangkat yang ada di lokasi network address-nya kayak gitu. Berarti ini kan host address 1, host address 2, host address 3, terus ada host address 4. Nah, kayak gitu, teman-teman. Terus selain komponen network address, kemudian host address, ada lagi satu yang harus teman-teman tahu. Nah, namanya itu broadcast. Nih, broadcast di sini. Nah, broadcast itu apa? Jadi misalnya gini nih, ada Pak Lurah. Pak Lurah nih mau kasih informasi. Terus kan nggak mungkin nih Pak Lurah masuk satu-satu rumah di kemiri satu, kan ada banyak rumah. Nah, supaya Pak Lurah nih bisa ngasih tahu informasi ke semua warganya tanpa perlu datang ke tiap-tiap rumah, makanya Pak Lurah pakai toa buat ngumuman informasi. Nah, toa ini nih kalau dalam dunia jaringan tuh dikenal dengan nama istilah broadcast. Nah, jadi broadcast ini fungsinya buat menyebarkan informasi ke semua host di dalam satu tempat. Nah, kayak gitu. Jadi aku bikin aja pengertiannya di sini ya. Nih, yang pertama adalah network address. Lokasi dari semua jaringan dalam satu tempat gitu deh. Pakai bahasa biasa lokasi. Terus kemudian ada yang namanya host address tadi kan di sini nih. Nah, kalau host itu adalah tiap perangkat yang ada di dalam network address. Oke. Terus kalau untuk yang namanya broadcast itu apa? Nah, kalau broadcast itu untuk menyebarkan informasi ke tiap host. Jadi pengibaratannya tadi network address itu kemiri satu, kemudian host itu tiap rumah yang ada di lingkungan kemiri satu, kemudian broadcast itu toa yang ada di kemiri satu buat nyebarkan informasi ke tiap host. Nah, kalau teman-teman udah bisa ngebedain tiga ini, itu nanti bakal gampang kalau mau melakukan routing. Apalagi nanti kan kita ada praktek di Cisco kayak gitu teman-teman. Nah, terus tiap kode dari si IP4 ini itu punya arti. Nah, misalnya nih, kita mau tulis 192.168.1. Nah, ini itu dikenal dengan istilah yang namanya network. Nah, ini tuh yang dimaksud dengan networknya. Network. Nah, jadi kan kalau komputer tuh dia biasa kan ada banyak network kan di dalam dunia jaringan tuh. Misalnya di sini ada lagi networknya yang baru. Nah, ini kemiri 2 nih. Terus ada informasi mau masuk. Dia bingung mau ke kemiri 1 apa kemiri 2. Nah, informasi di 3 angka di depan IP versi 4 ini itu nunjukin letak kompleknya tuh di mana, di kemiri 1 apa di kemiri 2. Kemudian
angka terakhir nih di IP versi 4 tuh, di sini kan 3. Nah, 3-nya itu alamat hostnya. Atau bisa dikenal tuh dengan yang namanya hostnya. Jadi misalnya nih aku pengen kirim ke undangan pernikahan gitu, dengan alamat 192.168.1.3. Bapak posnya tuh bakal ngeliat kalau 192.168.1 itu ternyata untuk lokasi di Kemiri 1, sedangkan 3 itu alamat nomor rumahnya, kayak gitu teman-teman. Jadi untuk mekanisme penamaan IP versi 4 nih udah pada ngerti ya maksudnya kayak gimana. Nah, terus udah selesai. Nah, di versi 4 ini ada istilah yang digunakan untuk menyebutkan identitas jaringan atau mana identitas dari hostnya. Nah, itu yang disebut dengan subnet mask. Jadi, subnet mask nih, dia tuh berfungsi buat ngebedain mana bitnya untuk network, mana bitnya untuk host kayak di atas. Buat host. Nah, kalau yang di atas ini kan ini buat network, ini buat host kayak gitu. Nah, subnet mask tuh biasanya tuh penulisannya kayak gini. 255 255 255.0. Nah, ini tuh kalau kayak gini tuh pasti ciri khas dari subnet masknya. Terus kalau dipecahin ke jadi dalam versi 4 IP-nya ini kayak gini nih. Itu kan jadi gini nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini tuh penulisan dari subnet mask. Nah, kalau satu di subnet mask nih satu itu tuh dikenal dengan sebutannya bit untuk network. Sedangkan kalau 0 itu bit untuk host. Kayak gitu. Untuk yang kayak di atas nih, teman-teman. Terus tak kasih pedan dulu deh warnanya biar nggak bingung. Nah, ini untuk networknya, kemudian yang nolnya nih untuk hostnya, kayak gitu. Nah, terus biasanya tuh angka maksimal untuk IP tuh tak tulisin aja deh. Angka maksimal untuk IP itu 255, kemudian 255, 255, 255. Nah, angka maksimal ini biasanya digunakan kalau misalnya komputer atau device tuh nggak punya IP yang spesifik gitu. Terus dia mau request ke server yang bisa kasih IP. Nah, itu biasanya pakai ini. Terus kalau angka minimum di IP versi 4 tuh itu 0.0.0.0. Nah, fungsi angka minimum ini biasanya digunain kalau komputer atau device tuh mau ngirim data di dalam jaringan. Tapi dia bingung, itu tuh lewat mana. Nah, biasanya dipakai itu yang minimum ini, 000. Nah, ini juga biasanya dikenal dengan localhost sih, kalau di istilah jaringan. Itu singkatnya lah ya, mengenai materi untuk minggu ini. Nah, kemudian kita pengen tahu juga, kan kalau IP tuh sama subnet mask tuh dibagi-bagi untuk ada tiap kelasnya kayak gitu. Kalau untuk subnet mask sendiri itu ada 3 versi. Nah, sedangkan kalau IP itu ada 5 kelas. Tuh, kalau di IP itu ada 5 kelas gitu. Nah, tiap kelas ini itu tuh beda. Tapi yang paling umumnya kita pakai kelas A sampai kelas C. Kalau kelas D sama kelas E itu jarang. Karena kelas D kan untuk multicast. Jadi belum dipakai lah untuk masyarakat umum. Kalau kelas E itu cuma untuk riset. Nah, bedanya IP kelas A, IP kelas B, IP kelas C itu gimana? Jadi gini. Kalau IP kelas A, IPA tuh kalau kita mau
mau ngelihat ya ini IP kelas A apa bukan, itu ciri-cirinya tuh dari 1 sampai 127. Ini untuk yang bagian depannya ini loh. Terus kalau yang IP B itu antara 128 sampai 191. Nah, IP versi C yang paling terakhir itu biasanya dia sisanya 192 sampai dengan 223. Kayak gitu. Kalau untuk kelas IP. Nah, kalau untuk kelas subnet itu gampang. Kalau subnet kelas A itu dia 255 kemudian titik 0 titik 0 titik 0. Nah, kalau subnet kelas B itu biasanya 255 kemudian 255 kemudian 00 00. Kalau untuk kelas C itu 255 255 255 titik 0 kayak gitu. Nah, udah ya teman-teman untuk IP kelas A sama IP kelas untuk kelas dari subnet dengan IP. Terakhir kita bakal belajar caranya melakukan penghitungan subnetting. Jadi subnetting tuh apa sih? Terus ngapain? Nah, di sini kalau di PPT itu udah dijelasin. Subnetting berarti proses membagi suatu jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil supaya nanti IP address kita itu bisa dihemat penggunaannya, nggak boros, kemudian lebih mudah untuk dikelola tiap-tiap jaringan tuh kayak gitu. Nah, sebagai contoh nih, aku mau kasih contoh. Di sini kita mau melakukan subnetting terhadap IP 203.58.12 kemudian 0 prefixnya 30. Oke. Tadi ini kita hapus aja. Nah, jadi kan ada IP awal 203. Kita pakai yang ini aja deh. 203 kemudian 58 terus 12.0 kemudian slash 30. Nah, di sini aku pengen ngajarin cara subnetting tapi kita nggak ngelihat tabel subnetting nih, yang ini sama yang ini, tapi kita pengen lakukan subnetting. Nah, jadi gini, biasa kan informasi yang dikasih tahu tuh dari IP tuh pasti ada prefixnya. Nah, prefix ini kayak aku jelasin, itu tuh eh, punya arti. Nah, misalnya slash 30 kan tadi kalau IP versi 4 kan 32 bit. Berarti kalau slash 30 itu angka satunya itu ada 30. Itu 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi kalau prefix 30 itu kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman nggak ingat dan nggak pengen buka tabel, jadi satunya itu ada 30, sisanya tuh 0. Kalau misalnya satunya cuma ada 27, berarti slash 27 atau prefixnya 27 kayak gitu. Terus kita pengen tahu subnet masknya, tapi kita nggak bisa ngecek tabel gimana, sedangkan yang kita tahu informasinya tuh cuma ini. Nah, itu gampang teman-teman. Jadi kita buat kotak dulu deh, 8 baris. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kan kalau di perhitungan tuh dia tuh biasanya dimulai dari 128 yang paling gede ke bawahnya gitu. Di sini aku kasih nilai ini 128, kemudian setengah dari 128 itu 64, terus 64 itu setengahnya 32, kemudian 32 berarti 16, kemudian ini 8, ini 4, terus ini 2,
ini 1. Nah, kenapa sih dia harus 8 kotak, Kak? Karena kan untuk menghitung itu kita cuma perlu baris terakhir, 8 bit terakhir. Nah, 8 bit terakhir ini kan 8 nih. Jadi kita pakai pangkat 2 dari 1, terus 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, ini nih mewakili tiap satuan bit yang ada di baris terakhir ini. Terus kita lihat nih, satunya nih kan ada 8. Berarti ini 1. Berarti ini berarti ini kita kasih 1, kemudian ini 1, terus ini 1, ini 1, ini 1, terus ini 1. Nah, 2 di belakangnya 0. Berarti nggak usah dihitung. Terus tinggal jumlahin aja, 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 1 itu hasilnya 255. 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 itu hasilnya sama dengan 255. Nah, jadi kita udah tahu subnet masknya tuh dari prefix 30 ini berapa. Kan kalau satu-satu semua itu kan 255. 255. Terus 255. 255. Nah, yang terakhir itu hasil dari penjumlahannya ini. Berarti ini 252. Oke. Ini bukan sorry teman-teman, ini bukan 255 tapi itu tuh yang benar 252 kalau dijumlahin. Nah, berarti ini prefixnya 255, 255, 255, 252. Nah, kayak gitu cara ngitungnya buat cari subnet mask kalau kita tahu prefixnya, tapi kita nggak punya tabel atau nggak hafal tabel kayak gitu. Terus kita kalau mau membagi jaringan itu, kan tadi aku bilang ada yang namanya network address, kemudian host, kemudian ada broadcast. Nah, pembagiannya itu berdasarkan 3 ini, kawan-kawan. Jadi kita mau hitung dulu jumlah subnetnya. Di sini untuk hitung jumlah subnet, itu rumusnya 2 pangkat X. Nah, X-nya itu sama dengan jumlah dari satunya. Jumlah 1 dari baris bit terakhir. Nah, jumlah 1 dari baris bit terakhir ini kan ada 6 nih. Berarti kalau kita mau hitung jumlah subnetnya ini sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu kan sama dengan tadi 3264. Nah, berarti ada 64 subnet atau gang. Bisa dikenal sih istilah gang. Oke. Terus kita juga harus cari kalau kita mau lakukan subnetting tuh yang namanya jumlah host. Jadi kalau jumlah host tuh itu 2 pangkat Y dikurang 2. 2 pangkat Y dikurangin 2. Nah, kenapa dikurangin 2? Jadi, kan tadi aku bilang kalau kita tuh perlu yang namanya network sama kita perlu yang namanya broadcast. Nah, jadi kita kan di sini mau nyari host, jumlah rumahnya aja di tiap itu. Berarti harus dikurangi network sama broadcastnya. Nah, oke, berarti kan dan Y-nya itu buat nyari Y-nya tuh apa? Yaitu sama dengan jumlah 0 dari baris terakhir, dari baris bit terakhir.
kayak gitu. Nah, kalau di ini kan nolnya cuma 2 nih dari baris terakhir nih. Berarti di sini isinya 2 pangkat 2 kemudian dikurangin 2. Berarti hasilnya sama dengan 2 host untuk tiap gang, masing-masing gang. Kayak gitu. Terus kita juga bakal ngitungin yang namanya blok subnet. Jadi blok subnet itu panjang dari tiap gang itu berapa, kayak gitu. Nah, untuk ngitung blok subnet itu tinggal 256 dikurangin dengan apa ya nyebutnya ya? Angka terakhir dari subnetnya. Kayak gitu. Nah, kalau di sini kan angka terakhir dari subnetnya itu adalah 252. Berarti blok subnetnya tuh 256 terus dikurangi 252. Berarti sama dengan hasilnya 4. Berarti panjang antara satu gang ke gang berikutnya itu 4. Maksudnya kayak gimana nih? Nah, kalau di contoh ini nih kayak gini. Tuh, di sini. Ya kan? Panjang tiap gangnya tuh 4. Berarti di sini 12, 0, terus 4, habis 4 tuh 8, habis 8 tuh 12, habis 12 tuh 6, kayak gitu teman-teman. Terus untuk jumlah hostnya itu adalah ranknya. Berarti banyak hostnya tuh dari berapa sampai berapa. Kalau di sini kan cuma 2, berarti dari 1 sampai 2. Nah, sedangkan broadcastnya itu adalah satu angka setelah rank. Kalau misalnya ranknya cuma sampai 12.2, berarti broadcastnya 12.3, kayak gitu seterusnya. Nah, fungsi dari gang itu berapa? Berarti gang itu tuh banyak ininya tuh loh teman-teman, ke bawah. Kalau di sini kan ada 64, berarti baris ini nih sampai ke bawah itu 64. Nah, tiap dari baris ini, baris satu ini ke baris berikutnya ini itu jaraknya 4. Makanya blok subnet tuh untuk nentuin jarak dari gang satu ini ke gang berikutnya. Kemudian jumlah hostnya itu panjang rank. Banyak angka nih untuk digunain tiap-tiap rumah kayak gitu teman-teman, dan dia itu berurutan. Misalnya nih kan habis 12.0 berarti host pertama tuh 12.1, kemudian jumlah hostnya cuma 2, berarti 1 kemudian 2. Nah, selanjutnya broadcastnya nih. Nah, broadcastnya itu lanjutan dari rank. Habis 12.2 berarti 12.3. Terus ke bawahnya 12.4. 12.4 selanjutnya 12.5. Karena hostnya perlu 2 berarti 5 sama 6. Habis 6 7. Gitu juga seterusnya ke bawah. Berarti ini yang 8. Berarti di sini ranknya tuh dari 12.9 sampai 12.10 seterusnya sampai dia ada 64 gang kayak gitu. Nah, untuk contoh selanjutnya nih, tadi kan kita udah ngerjain yang ini di sini. Sekarang kita mau ke contoh yang di slide 21. Nah, kalau tadi kan aku udah jelasin kalau misalnya tuh ada kelas-kelas untuk tiap IP, untuk tiap subnet. Kalau di contoh 20 ini dia masuk di kelasnya IP yang C. Terus subnet masknya juga subnet mask kelas C. Kenapa? Gimana kita bisa tahu nih? Kita lihat nih, di angka paling depan IP itu kan 203. Nah, sedangkan ranks untuk kelas C dari IP kelas C itu adalah 192 sampai 223 kayak gitu. Terus untuk subnet masknya nih 255, 255, kemudian 255, 255. Nah, dia itu berarti masuk di subnet kelas C. Karena kan 3 di awalnya itu 255 semuanya kayak gitu. Tapi dia berbeda coy kalau untuk contoh yang 21. Nah, gimana bedanya? Jadi gini, kalau kita lihat IP-nya nih awalnya 126, berarti dia kelas apa?
kelas A. Terus subnet masknya kan slash 10. Kayak yang aku hitung, kalau kita mau ngitung yang slash 10 tuh kan kayak gini nih contohnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10. Terus sisanya 0 dari 32 bit tuh. Nah, 1, 1, 1, 2, 5, 5. Terus kalau 0 semua kan pasti 0. Nah, kita mau hitung yang tengah nih. 1, 1, 0, 0, 0 semuanya. Berarti tinggal kita hitung aja tuh 1 terus sisanya 0 semuanya, berarti 128 tambah 64 kan 192, makanya subnet masknya tuh 255.129.2.000. Jadinya dia masuknya kelas A, bener, karena yang 255 nya cuma yang awalnya, sisanya tuh udah bukan 225 lagi. Jadi kalau mau bedain subnet kelas A, B, apa C tuh lihat aja tuh net masknya. Kalau misalnya net masknya formasinya 255, 255, terus sisa di belakangnya tuh bukan 255, misalnya 192, terus titik 0 atau 0.192. Nah, itu pasti bisa bisa dianalisis kalau dia tuh subnet kelas B kayak gitu. Nah, untuk penghitungannya sendiri sebenarnya nggak beda jauh sih sama yang untuk yang IP kelas C. Jadi untuk IP kelas A nih, misalnya, ini kan kita udah dapat net masknya nih. Terus kita mau hitung jumlah subnetnya. Nah, jumlah subnetnya itu kita ambil yang tengah nih, yang ada satunya. Karena kan belakangnya tuh 0. Berarti yang ini tuh diabaikan aja, nggak usah diperhatiin. Kita perhatiin yang ada satunya aja di sini, gitu. Nah, di sini satunya ada 2, berarti 2 pangkat 2, 4. Nah, untuk jumlah hostnya itu, aku ada versi yang lebih gampangnya. Kalau dicontohkan, dia pangkat 22 tuh. Gila, pangkat 22 kan banyak banget tuh. Karena yang dihitung tuh 0 ke belakang, ya kan? Nah, pasti kan kalian bakal bingung nanti nentuin ranknya. Itu ranknya dari 1 sampai 4 juta sekian tuh gimana cara ngitungnya. Jadi biar lebih mudah tuh, kalian fokus di yang tengah aja. Di sini kan 11 kemudian 00, berarti 0-nya ada pangkat 6. 2 pangkat 6 tuh berapa? 2 pangkat 6 bentar, 2 pangkat 6 2 pangkat 6 tuh sama dengan 64. Nah, berarti terus kita juga mau hitung blok subnetnya. Blok subnetnya kan 256 dikurang ini yang paling terakhir nih 192. Berarti dikurang 192. Itu kan sama dengan 64. Nah, kayak gitu. Berarti gampang tuh nyusunnya. Di sini kan jumlah subnetnya 4, berarti 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Kayak gitu kan, berarti ada 4 gang, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian jumlah host yang validnya, ini kan ada 4 juta lebih nih. Nah, cara ngitungnya, biar gampang tuh, kan aku bilang selalu berurutan tadi. Berarti habis 126.0.0.0.0, berarti rank pertama itu 126.0.0.1. Nah, kita pakai yang 64 aja, yang pangkat 6 nih. Yang dari sini tadi yang nolnya pangkat 6, 64. Berarti kalau di sini 126.0, di bawahnya 126.64, di bawahnya 126.128, di bawahnya lagi titik 192, tinggal dijumlahin aja 64 tambah 64 berarti 128 tambah 64 192, kayak gitu kawan-kawan, biar gak bingung nentuin panjang ranknya. Terus kalau kalian bingung nih nentuin akhir ranknya tuh berapa, itu kan 4 juta lebih tuh, biar kalian gak kebingungan. Nah, cara gampangnya tuh kalian lihat di awal net ID-nya. Nah, kayak gitu. Nih, di net ID-nya itu kan 126.64.0.0.0. Nah, subnet mask tuh kan tadi aku bilang di sini kalau yang paling maksimal tuh 255. 255 kan. Berarti misalnya nih dia udah 126 titik 64.0.0. Nah, berarti satu angka sebelum 126.64.00 ini berapa? Berarti kan satu angka sebelumnya itu 126.63.255.255. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kan udah paling mentok, udah paling maksimal kan ini. Sehingga yang harus ditambahin ke
sebelahnya, karena kan 255 udah maksimal, 255 udah maksimal, berarti ke sini ditambah 1. Nah, makanya untuk yang blok kedua nih jadi 126.64.0. Kalau teman-teman bingung, jadi tinggal kurangin satu aja, berarti 126.64 dikurangi 1, 63. Terus kan 00, berarti 00 tuh yang paling maksimal, 255, 255. Nah, seterusnya kayak gitu. Jadi kalian udah bisa dapat broadcastnya. Terus kalau untuk apa batas akhir ranknya tuh gimana Kak? Nah, batas akhir ranknya itu tinggal kurangin aja lah nilai akhir broadcastnya tuh dengan 1, berarti 126, 63, 255. 255 terakhir nih tinggal kurangi 1, 254. Udah selesai. Nah, emang kalau untuk kelas A tuh ya sama kelas B tuh angkanya tuh gede-gede dibandingin kelas C yang kayak gini, yang masih bisa lah kita hitung manual kayak gitu. Jadi kalau teman-teman dapat yang kelas A nanti terus bingung gitunya, pakai rumus itu aja. Berarti kalian fokus di sininya. Nah, nanti angka 64-nya tuh yang di apa tuh? Di sini tuh yang 64 tuh sama di blok subnetnya tuh untuk ngitung nih jarak dari apa blok 1 ke blok satunya lagi ke blok satunya lagi di sini panjang ininya. Terus buat ngitung panjang ininya juga nih awal awal ranknya. Terus buat ngitung apa broadcastnya itu tinggal kurangin aja lah net ID dari blok sesudahnya 1, berarti itu nilai broadcastnya. Terus untuk apa nilai akhir dari ranknya tinggal kurangin lah broadcastnya itu angka 1, dapatlah ranknya kayak gitu kawan-kawan. Nah, terus kalau misalnya nih ada lagi satu tips, kalau misalnya nih kalian nanti dapat yang kelas C tapi ranknya tuh nggak cuma 2, misalnya ranknya tuh bisa 128 lebih apa 200 gitu misalnya kan ya. Nah, itu tuh cara gampangnya tuh ya, tinggal kalian net ID tuh ditambahin jumlah jumlah host yang valid. Misalnya nih 12 ditambah 2 berarti akhir ranknya tuh 2. 12.4 ditambah 2 berarti akhir ranknya tuh 12.6 kayak gitu. Jadi kalau kalian mau hitung akhir rank tuh, kalau misalnya apa jumlah host valid tuh bisa sampai 100 lebih, apa 143, 146 kayak gitu. Nah, tinggal kalian jumlahin aja nih net ID awalnya dengan jumlah host yang valid. Nah, itulah akhir ranknya kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Kalau misalnya masih bingung, silakan apa kabarin Asdos, nanti Asdos coba bikin video yang lebih singkat lagi. Kayak gitu. Terima kasih teman-teman.